Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Priscilla Adelina. Saya dari MP kelas 2018A, NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT saya dengan masalah yang sudah saya tulis di dalam kolom komentar YouTube milik Pak Amrozi di pertemuan ke-11 di minggu sebelumnya. Baik, di sini saya akan mulai mempresentasikan hasil analisis SWOT saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat dalam menjelaskan analisis SWOT-nya. Saya beri judul analisis SWOT tentang masalah yang dialami oleh mahasiswa dalam memanajemen waktu. Kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Nah, hal yang melatar belakangi masalah itu saya temukan ada 3, yaitu mahasiswa sulit dalam memprioritaskan tugas mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, waktu pengumpulan tugas yang bersamaan. Lalu yang ketiga, tingkat kesulitan tugas yang membuat mahasiswa enggan untuk segera mengerjakannya. Jadi, dari masalah yang sudah saya tulis mengenai masalah yang dialami mahasiswa dalam manajemen waktu, jadi mahasiswa itu seringkali susah untuk bisa memanajemen waktu, apalagi terutama pada pemberian tugas yang beban kesulitannya serta waktu pengumpulan tugasnya itu imbang begitu. Jadi mahasiswa seringkali mendapatkan tugas yang batas pengumpulan tugasnya itu bersamaan, sehingga mereka bingung dalam memprioritaskan tugas mana sih yang harus diselesaikan terlebih dahulu, apalagi jika kesulitan yang dimiliki oleh tugas satu dengan tugas yang lainnya itu sama sulit, sama-sama memiliki batas pengumpulan yang sama juga, sehingga mahasiswa itu lebih memilih untuk menunda-nunda mengerjakannya dan memilih untuk mengerjakan tugas tersebut di waktu-waktu yang sudah hampir mendekati batas pengumpulan. Begitu. Itu yang menyebabkan masalah ini terjadi, dan saya menaruh hal-hal tersebut ke dalam latar belakang masalah manajemen waktu ini tadi. Kita masuk ke dalam analisis SWOT. Jadi masalah ini akan saya analisa dari kelemahan, kelebihan, lalu peluang dan ancamannya seperti apa.
Baik, kita masuk ke dalam analisis SWOT yang pertama, yaitu S atau strong, atau biasa yang bisa kita sebut dengan kekuatan atau kelebihan dari masalah ini gitu. Kalau kita hubungkan dengan masalah mahasiswa dalam memanajemen waktu, apa sih yang menjadi kelebihan dari masalah ini? Nah, saya temukan ada dua kelebihan dalam masalah mahasiswa dalam memanajemen waktu, yaitu yang pertama, banyak ide yang bermunculan. Kenapa bisa menyebabkan banyak ide itu bermunculan? Kasus masalah ini ditemukan tidak hanya terjadi pada saya, tetapi juga pada teman-teman saya juga yang sesama mahasiswa. Mereka memilih untuk mengerjakan tugasnya di waktu-waktu yang hampir mendekati batas pengumpulan tugas, karena mereka beranggapan bahwa ketika waktu yang sudah mepet itu dengan waktu pengumpulan tugasnya, itu akan ada banyak ide-ide yang bermunculan, akan ada banyak ide-ide yang kreatif dan inovatif itu seringkali bermunculan ketika kita mengerjakan tugas tersebut di waktu-waktu yang sudah mepet itu tadi. Nah, itu yang seringkali menjadi alasan utama kenapa mahasiswa enggan untuk mengerjakan di waktu-waktu awal begitu. Karena mereka beralasan bahwa ketika mereka mengerjakan lebih awal, ide-ide yang mereka keluarkan, ide-ide yang mereka punya dengan ketika mereka mengerjakan tugas di waktu yang sudah mepet itu tadi, ide yang mengerjakan tugas lebih awal dengan ide yang mengerjakan tugas sudah hampir mendekati akhir itu memiliki perbandingan begitu. Akan ada banyak ide-ide kreatif ketika mereka mengerjakan tugas sudah hampir mendekati waktu pengumpulan tugas, maka mereka lebih memilih untuk mengerjakan tugas di waktu yang sudah hampir mendekati batas pengumpulan. Lalu yang kedua, kekuatan yang kedua yaitu mengerjakan tugas dengan cepat, karena mereka harus mengejar dengan waktu yang sudah hampir mendekati itu tadi, yang sudah hampir mendekati batas maksimal pengumpulan tugas, maka mereka tidak boleh lagi bersantai-santai, tidak boleh lagi untuk istilahnya rebahan. Nah, jadi mereka harus mengerjakan tugas tersebut dengan cepat dan juga memerlukan teliti juga untuk bisa melihat tugas poin-poin mana saja yang belum mereka selesaikan begitu. Itu kekuatan dari mahasiswa yang memilih untuk mengerjakan tugas di waktu yang sudah hampir mendekati batas pengumpulan itu tadi. Kita masuk ke dalam analisa yang kedua, yaitu W atau weakness, atau yang biasa kita sebut dengan kelemahan. Nah, kelemahan dalam mengerjakan tugas di waktu yang sudah hampir mendekati batas pengumpulan itu saya temukan ada 4 poin, yaitu yang pertama, hasil tugas tidak optimal. Karena itu tadi kita mengerjakannya dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, harus melihat dengan waktu yang sudah hampir mendekat, maka dengan kecepatan yang kita kerjakan, tugas yang kita kerjakan itu menjadi tidak optimal karena harus bekerjaan dengan waktu yang ada. Nah, lalu kalau kita membiasakan kebiasaan yang tidak baik seperti ini, akan berdampak kepada IPK atau IPS kita dalam kurun waktu semester tersebut. Nah, ini poin yang kedua dalam kelemahan masalah yang saya ambil ini, yaitu nilai IPK dan IPS kita itu akan menurun. Nah, kalau tidak ingin nilai IPK dan IPS ini menurun, maka kalian tidak boleh membiasakan
kebiasaan ini. Nah, yang ketiga, selain tadi hasil tugas yang tidak optimal, nah akan berdampak juga kepada jam istirahat kita. Tidak hanya jam istirahat, tetapi juga jam untuk makan. Nah, ini juga mungkin akan berantakan karena kita sibuk dan fokus untuk mengerjakan tugas karena sudah hampir mepet dengan waktunya, maka kita tidak lagi mempedulikan waktu kita untuk beristirahat, waktu kita untuk mandi, atau waktu kita untuk makan. Nah, itu akan membuat jam-jam keseharian kita berantakan. Nah, lalu poin yang ketiga, maksud saya poin yang keempat, yaitu dalam kelemahan masalah yang dialami oleh mahasiswa ketika mahasiswa memilih untuk mengerjakan tugas di waktu yang sudah mepet, yaitu adalah jadwal lain yang terganggu. Jadwal lain yang saya maksudkan di sini adalah jadwal-jadwal di mana kita membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, seperti itu. Atau juga mungkin kalian yang bekerja sambil berkuliah. Nah, ini juga merupakan bisa mengganggu aktivitas kita yang lainnya, atau berorganisasi juga pasti akan terganggu kan, karena kita memilih untuk mengerjakan tugas di waktu yang sudah hampir mendekati batas pengumpulan tugas. Nah, yang biasanya kita harus membantu pekerjaan orang tua untuk mencuci piring atau mencuci baju, membantu pekerjaan orang tua yang lainnya, nah itu pasti akan terganggu. Nah, kita lebih memilih untuk memfokuskan untuk mengerjakan tugas yang sudah kita dapat tadi. Gitu. Baik, di sini kita akan beranjak ke analisis SWOT yang ketiga, yaitu mengenai opportunity atau peluang. Jadi peluang yang bisa kita ambil dari masalah yang saya temukan tadi, yaitu mengenai mahasiswa yang kurang dalam memanajemen waktu, yaitu ada dua. Melatih kita untuk bisa membuat kuadran penting dan mendesak. Jadi kuadran penting dan mendesak ini sangat membantu kita atau kalian yang mungkin sulit dalam memetakan kegiatan mana atau tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa menaruh kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam kuadran-kuadran yang telah disediakan. Lalu yang kedua, peluang yang kedua yaitu melatih untuk membuat jadwal pengerjaan tugas beserta tanggal pengumpulannya. Nah, ini juga sangat membantu kalian untuk melihat mana dulu tugas yang harus kalian kerjakan dan melihat tanggal pengumpulannya juga. Jadi membuat jadwal ini itu sangat mudah sekali dengan tabel yang sederhana. Ada cukup dengan 2 kolom, yaitu kolom kiri itu nanti berisi tentang nama tugas yang harus kalian selesaikan, lalu di kolom kanan di sebelahnya itu kalian tulis keterangan tanggal pengumpulannya. Jadi dengan begitu kalian bisa melihat tugas-tugas apa yang harus kalian kerjakan dan tanggal berapa kalian harus mengumpulkannya. Nah, di jadwal tersebut bisa kalian print, bisa kalian cetak, lalu kalian tempel di tempat-tempat yang biasa kalian sering lihat, atau kalian juga bisa screenshot gambar tabel yang sudah kalian buat, lalu kalian jadikan wallpaper di handphone kalian. Jadi itu bisa menjadi suatu pengingat untuk kalian dan membangkitkan motivasi kalian untuk segera menyelesaikan tugas yang sudah kalian terima. Lalu kita beranjak ke analisis SWOT yang terakhir, yaitu threat atau ancaman. Jadi untuk analisis SWOT yang ketiga dan keempat itu berasal dari
luar pribadi. Jadi baik itu peluang maupun ancaman ini itu berasal dari luar atau sisi eksternal. Kita masuk ke dalam ancaman yang mengancam mengapa mahasiswa bisa kurang lalai atau kurang dalam manajemen waktu, yaitu ada dua yang saya bisa temukan, yaitu yang pertama kesibukan dari kegiatan lain. Jadi kegiatan lain ini memiliki jadwal yang sama dengan pengerjaan tugas yang akan kalian lakukan. Jadi kegiatan lain ini bisa mengacaukan kegiatan kalian untuk bisa mengerjakan tugas yang sudah kalian dapatkan. Nah, yang kedua, ancaman yang kedua yaitu tingkat kesulitan dari tugas tersebut. Jadi tugas kalian ini antara tugas satu dengan tugas yang kedua itu memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga kalian enggan untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh pihak lingkungan atau teman-teman kalian, pergaulan, karena melihat teman-teman kalian lebih memilih untuk menunda mengerjakan tugas, sehingga kalian mengikuti mereka, mengikuti kebiasaan menunda-nunda tersebut, sehingga kalian juga mulai ikut-ikutan juga gitu. Nah, setelah tadi kita melihat analisis SWOT dari kekuatan, kelemahan, lalu peluang dan ancaman, sekarang saya akan memberikan kesimpulan, yaitu berupa saran-saran yang mungkin bisa kalian ambil untuk kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke dalam kesimpulan atau saran yang pertama, yaitu jangan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Ini sangat penting dalam mengerjakan tugas. Kita tidak boleh untuk menunda-nunda mengerjakan tugas tersebut, baik itu tugas yang sulit maupun tugas yang mudah. Kalian harus segera menyelesaikan tugas tersebut. Atau kalau kalian merasa bahwa tugas tersebut sulit untuk kalian bisa selesaikan dalam waktu yang sebentar, nah kalian bisa mensiasatinya dengan menyicil tugas tersebut. Entah itu membuat kerangka berpikirnya seperti apa, langkah-langkah yang akan kalian lakukan nanti dalam mengerjakan tugas, itu juga merupakan salah satu dalam tahap untuk tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas gitu. Lalu yang kedua, saran yang kedua yaitu tidak boleh malas. Ini sangat penting. Kita harus selalu bisa menyemangati diri sendiri, memotivasi diri untuk tidak boleh malas dalam hal apapun, tidak hanya dalam mengerjakan tugas tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu saran yang terakhir yaitu mulai belajar untuk bisa mengatur waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di slide SWOT yang ketiga, yaitu peluang, itu saya masukkan kembali di bab kesimpulan ini, yaitu kalian belajar untuk membuat jadwal tugas dan pengumpulannya, serta membuat tabel kuadran penting dan mendesak. Itu sangat membantu kalian untuk bisa memetakan atau memasukkan kegiatan-kegiatan mana atau tugas-tugas apa yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Itu juga akan membantu kita untuk bisa menggunakan waktu secara efektif dan efisien, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang produktif nantinya gitu. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai presentasi analisis SWOT dalam masalah yang saya ambil, yaitu masalah mahasiswa dalam memanajemen waktu. Saya berharap presentasi yang saya
lakukan saat ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini. Saya Priscilla Adelina, pamit undur diri. Terima kasih telah melihat video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian yang saya jelaskan. Saya Ai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.